Jadi apa yang diucapkan dengan apa yang di dalam hatinya itu tidak sama. Kenyataan dengan ucapan juga tidak sama. Itu tergolong munafik. Terus yang ketiga yaitu orang-orang yang kepingin dirinya merasa aman. Nah, contohnya umpamanya si A, nah ketemu si B, nah karena takut tidak aman, mungkin kalah debat atau mungkin kalah pamor atau apa, alasannya banyak lah, sehingga nah dia memakai orang lain supaya dirinya terhindar, dia menyodorkan orang lain sebagai gantinya. Jadi entah itu keluarganya, entah itu temannya, atau bahkan orang lain, itu munafik. Jadi banyak kalau saya lihat di beberapa kehidupan ini, kadang si A punya keluarga, si B punya keluarga. Loh, si A ini munafik, untuk menemui si B, istrinya dibuat alasan, atau anaknya buat alasan, atau orang lain buat alasan. Ini tetap namanya munafik. Seperti itu. Nah, jadi kita berbuat itu dengan tanggung jawab kita sendiri, jangan melibatkan orang lain. Kalau kita masih melibatkan orang lain, itu termasuk orang-orang munafik. Ya memang dalam kehidupan sehari seolah-olah biasa itu. Ya, tapi sebenarnya adalah munafik. Dan munafik itu kalau dipupuk terus akan menjadikan yaitu tadi nafsu yang besar itu tadi, entah keakuan, sok suci atau kepingin dipuji. Berarti bisa juga disebut menumbalkan, numbalno nggih, lek samane kados ini kuwi. Iya, nah ciri khasnya orang munafik kan mengorbankan orang lain. Nah, kan istilahnya seperti itu. Nah, banyak hal. Nah, yang seperti itu banyak hal. Bahkan beberapa pernah saya temu, bahkan saya pernah ngalami. Artinya ada orang yang seperti itu ke saya tuh juga ada. Ya, sebagai contoh saja. Jadi karena tidak berani nemui, istrinya suruh nemui, atau alasan istrinya untuk alasan, atau anaknya, atau saudaranya, atau orang lain. Artinya tidak berani bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Seperti itu tergolong. Jadi apapun yang orang-orang yang tidak berani bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri itu munafik. Terus berikutnya orang-orang yang tidak mengakui tentang kegagalan dirinya. Ya. Salah satu contohnya umpamanya, ada punya sepeda rusak umpamanya, dia tidak bisa, ya kekurangannya dia tidak bisa dengan mesin. Nah, supaya dia tidak memang dia sebenarnya tidak bisa, tapi tidak mau diomong, disebut bodoh. Nah, tidak mau. Akhirnya dia, ini sebenarnya gini tapi aku lali, segala macam lah. Nah, macam-macam. Jadi tentang kekurangan dan kegagalan dirinya itu dia tidak mengakui. Ya. Nah, itu juga munafik. Banyak hal yang menjadikan kita munafik dalam kesehari-harian. Nah, kalau kisah di sini ini adalah kisah tentang keimanan. Ya, yang ditulis di sini adalah keimanan. Ini mengisahkan pada waktu itu adalah Abdullah bin Ubay. Pernah dengar ceritanya? Abdullah bin Ubay? Mas Lutfi? Betul. Nah, jadi Abdullah bin Ubay itu adalah pemuka di Palestina, di sana. Nah, di Madinah, ya, bukan di Yerusalem. Ya.
Jadi begitu Rasulullah datang, ya, karena keutamaan, kewibawaan dan kebaikan akhlak Rasulullah, sehingga Rasulullah tuh nyampe di sana diterima dengan baik, bahkan banyak yang mengikuti jejaknya Rasulullah. Akhirnya orang-orang setempat pro atau gabung sama Rasulullah, sehingga orang ini merasa tersaingi. Nah, itulah akhirnya orang ini menjadi orang yang munafik, ya, itu orang yang takut dengan kekurangannya atau kegagalannya. Dengan segala macam kemunafikannya, akhirnya Abdullah bin Ubay ini didengar oleh sahabat-sahabat Rasul. Nah, sahabat-sahabat Rasul terutama Umar itu dawuh ke Rasulullah, "Hai Rasulullah, saya mendengar dan saya melihat bahwa Abdullah bin Ubay, nah, itu sifatnya kasih gini ke jenengan, istilahnya bermuka dua atau munafik." Ya. Nah, Rasulullah dawuh, biar sudah, ya. Biar sudah berbuat seperti itu. Toh dia nanti yang akan menanggung daripada perbuatannya sendiri. Pada akhirnya mendengar kok lunak Rasulullah, lah ini semakin menjadi-jadi. Abdullah bin Ubay ini menjadi-jadi. Jadi pada akhirnya dari waktu ke waktu anaknya semakin besar. Jadi sebelum anak Umar pun pernah usul sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, andai kata Abdullah bin Ubay ini umpamanya harus dieksekusi, biarlah saya yang mengeksekusi." "Oh jangan, ya." Jadi kebaikan-kebaikan Rasulullah tetap bertahan, jangan. Nah, akhirnya berkelanjutan terus sampai anaknya Abdullah bin Ubay, nah ini besar, ini juga sama dengan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, andai kata bapak saya ini harus dieksekusi karena tabiatnya itu atau karena perbuatannya itu, biarlah saya, walaupun saya anaknya, saya akan mengeksekusi." Ternyata juga tidak boleh. Terus suatu saat Abdullah bin Ubay ini sakit keras sampai mau meninggal. Nah, Abdullah bin Ubay, karena juga anaknya, rasa kasihannya juga ada. Jadi dengan harapan supaya segala dosa-dosanya ataupun kesalahannya itu mendapatkan pengampunan, nah, pengampunan dari Allah dan dari Rasulullah. Nah, ini matur kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayah saya sedang sakit keras dan kondisinya sekarang ini lagi ibaratnya secara kasarnya sekarat. Jadi saya minta tolong, nah, pakaian jenengan untuk menjadikan kafan dan doa jenengan sebagai pengampunan." Nah, Rasulullah itu walaupun dimungsuhi sama orang-orang munafik kayak gitu yang sangat terlalu, Rasulullah tetap besar hati, mau datang ke tempatnya Abdullah bin Ubay. Nah, tapi Sayyidina Umar ini juga sahabatnya Rasul ini mengejar
Ya Rasulullah. Nggak tahu ceritanya seperti apa, cuma Umar nih mungkin pernah dikasih tahu sama Rasulullah. Umar ini ngomong, ya Rasulullah, Allah kan melarang untuk mensolatkan kepada orang-orang munafik. Dalam kisah tertentu, nah Rasulullah dawuh, iya saya dikasih oleh Allah itu 2 pilihan, boleh berangkat dan boleh tidak. Karena ada pilihan, Rasulullah berangkat. Nah, jadi pakaian daripada Rasulullah dijadikan kafan dan Rasulullah mendoakan, ya, mensolati juga mendoakan. Nah, terus ditanya sama sahabat-sahabat, terus bagaimana ya Rasulullah? Jangan khawatir. Walaupun saya mengerjakan seluruhnya itu, tapi tidak akan merubah apapun daripada kewajiban atau pertanggungjawabannya. Jadi walaupun Rasulullah itu pakaiannya dijadikan kafan dan Rasulullah mensolati, ya, dan mendoakan, itu pun tidak merubah daripada pertanggungjawaban orang itu sendiri. Nah, intinya kita harus bertanggung jawab dengan diri kita sendiri, ya, kita tidak boleh munafik, ya. Nah, setelah itu baru turun ayat bahwa mensolatkan orang munafik itu tidak boleh, itu awal mulanya turunnya ayat bahwa tidak boleh mensolatkan orang meninggal yang munafik. Nah, begitu bahayanya orang-orang munafik. Nah, pada waktu itu munafiknya masalah keimanan, ya. Pada waktu itu bukan masalah bukan masalah tentang lain-lain kecil, tapi terutama kepada keimanannya, ya. Makanya di sini dikisahkan, dan apabila mereka berjumpa, nah, kepada orang-orang yang beriman, artinya orang yang mengikuti Rasulullah itu, ya. Nah, mereka ngomong beriman, tapi begitu dia kumpul dengan kelompoknya, nah, dia itu hanya berolok-olok, ya, hanya ikut-ikutan atau hanya berolok-olok, ya, seperti itu. Nah, tapi yang paling yang untuk pembahasan atau yang kita pelajari adalah tentang untuk kehidupan kita sehari-hari. Kalau keimanan di sini sudah jelas karena sudah tertera di Quran. Di Al-Quran sudah tertera, artinya sudah banyak sering kita baca tentang keimanan, banyak yang tahu, tapi dalam kehidupan sehari-hari ini banyak orang yang mengabaikan justru ini. Nah, karena ininya juga nanti arahnya sebenarnya kepada keimanan. Nah, jadi kalau keimanannya sudah rusak, tipis, nah, akan menjadikan kemunafikan dalam keseharian kita. Nah, intinya adalah di sini. Jadi pembelajaran di ayat 76 ini bagaimana kita mengetahui sifat-sifat orang munafik termasuk di dalam diri kita. Nah, kita harus mempelajari dan harus setelah mempelajari, ya, menghindari sifat-sifat munafik itu. Karena kalau dilihat dari kisah tadi itu sangat berisiko untuk orang-orang munafik, itu sangat berbahaya. Sampai-sampai muncul keterangan tidak boleh disolatkan, ya, seperti itu. Nah, selamat untuk pertanyaan. Berarti benten ngalih kasus pamannya Nabi Abu Jahal, tapi dia munafik juga. Kasusnya pripun? Tidak mengakui kenabiannya, kan betul ngakoni kenabiannya Nabi
Bu jelas nek niku bukan munafik, jelas. Karena itu jelas munafik itu samar-samar. Samar-samar. Ya, dan cukup bahaya. Kalau kita bandingkan ya, coba bandingkan. Kalau singa berbentuk singa, ini lebih gampang untuk dihindari. Karena ini jelas, Karakter pun dia. sudah jelas bahwa ini ya karakter singa itu Singa niku seperti banyak apa. gitu. Tapi kalau singa berbulu domba, akan banyak domba-domba yang musnah. Ya. Karena bahayanya kan di situ. Ya, jangan sampai kita itu menjadikan singa berbulu domba. Ya, itu. Ya, banyak yang dikorbankan. Nah, tuh. Seperti itu. Nah, kalau pamannya Rasul jelas ini, tidak mengakui jelas dia tidak. Loh, dia sendiri bertanggung jawab dengan omongannya sendiri, dia tidak melibatkan orang lain. Oh, ini kok benten berarti. Nah, dan langsung nunjuk, bukan dia pura-pura baik, terus ngomongan, bukan. Ini benar-benar apa yang dia yakini. Nah, tapi dia ngomong, ya walaupun salah tapi bukan tergolong munafik, tapi ini salah. Ya, ini tidak bisa menerima kebenaran, ya. Itu ini beda. Nah, ini lebih bahaya lagi orang munafik. Jadi kalau dibandingkan siapa tadi, Abu Jahal dengan Abdullah bin Ubay, itu lebih bahaya Abdullah bin Ubay karena munafiknya. Ya. Jadi kalau singa kelihatan singa, kalau orang bisa mengantisipasi, oh itu bahaya, oh itu begini, bisa menghindar, bisa masih ada harapan untuk menyelamatkan diri. Tapi kalau singa berbulu domba bagaimana? Ya. Itu. Sudah dekat pun siap diterkam masih, tidak bisa menghindar. Ya, seperti itu. Bahayanya orang-orang munafik seperti itu. Jadi kelihatannya baik, tapi sebenarnya adalah merusak, bahkan mematikan atau membahayakan. Tuh. Makanya munafik itu tergolong bahaya, ya, sesuatu yang membahayakan terhadap hubungan masyarakat, hubungan keluarga, ataupun pribadi. Jadi kita belajar apapun yang kita berbuat, kita harus bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Gentleman kalau bahasa anunya, ya. Berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Ya. Salah tidak apa-apa, berani ngaku kesalahannya. Nah, akhirnya akan bisa berbuat kebaikan, akhirnya tobat untuk bisa bertobat. Kalau orang munafik sulit untuk bertobat. Tapi orang berbuat salah, mengakui kesalahannya, ada kesempatan untuk bisa tobat. Tapi kalau orang munafik sulit, seolah-olah tidak ada kesempatan untuk bertobat karena terus dia munafik tertutupi seluruhnya. Ya, nah seperti itu. Makanya orang munafik itu sangat berbahaya. Kalau kafir dan munafik ini lebih parah tingkatan. Nggak sama kali ceritanya Pak Abu Jahal kali Abdullah bin Ubay sami nih. Jadi kalau kafir itu benar-benar terhijab tapi jelas. Nah, tapi kalau munafik tidak jelas karena kepura-puraannya, kepalsuan. Sing kafir dominan. Nah, kalau kafir jelas. Nah, jelas. Jadi kafir itu jelas, yang salah ya salah. Tapi kalau yang munafik salah tapi berdandan benar. Atau hatinya benar, hatinya salah, dia lagaknya benar. Nah, itu banyak seperti itu. Jadi beda, orang kafir sama orang munafik itu beda, tapi sama-sama salah. Ya. Orang kafir juga salah, orang munafik juga salah. Nah, cuma adik kalau dikatakan bahaya, yang lebih bahaya adalah orang munafik. Bahkan di kehidupan sehari-hari yang ini yang tidak terdeteksi, sifat munafik ini.
Ada pertanyaan lagi. Jelas. Jelas. Kalau tutup menawi ngoten nggih. Nggih.